Sokaps nih. Oke, ini siapa? Oke, Melisa. Melisa, tolong dong bantu temennya buat suruh masuk ke Zoom lagi. Kita masih ada waktu dikit lagi nih. Nah, gimana? Iya, biasa. Yuk. Ya Kak, bentar. Oh, oke. Thank you. Melisa. Ngajar, Bang. Yo. Si Nur Afifah nelpon. Kenapa? Kan tadi kalau itu habis kan masih lanjut. Lanjut nih. Kan pakai yang tadi kan? Masih. Oke, Dit. Thank you, Dit. Ya, yang lain yuk. Biasa. Kita harusnya punya satu ini ya, room gitu ya. Nanti minta akun G Suite. Jadi pakai anu aja, pakai Google Meet. Google Meet bisa nggak betul-betul? Bisa. Ini aja ya. Next pertemuan kita pakai Google Meet aja kayaknya ya. Enak tuh, nggak ada mati-matinya. Ya, kalau Google Meet nanti minta akun sama Pak Agus, minta G Suite. Iya. Bisa lama. Google Meet juga bisa. Sebenarnya Google Meet juga, cuman masalahnya kan nggak bisa direkam. Kalau pakai G Suite bisa. Oh iya. Kalau pakai G Suite bisa direkam. Iya. Terus, Akun dari sekolah. Akun dari kementerian. Oh iya. Ada. Mungkin pakai akun yang masih topel. Pensiun. Iya benar. Masih ada akunnya, katanya hapus saja punya saya. Gimana ngapusnya kan langsung dari kementerian. Ya, benar. Ntar aku minta deh. Oke, thank you udah pada datang. Iya, besok kita pakai ini ya, Google Meet aja ya, atau enggak G Suite. Kalian udah biasa kan? Soalnya pakai Zoom kalian kasihan juga nih, keluar banyak paketannya. Karena saya baru pertama dan kalian terbiasa pakai Zoom, makanya saya pakainya ini dulu gitu. Aslinya sih saya pakainya Google Meet, sukanya pakai Gmail. Yuk kita lanjut, sisa sedikit nih ya, 20 menit lagi. Oke, ini unsur-unsur interpretasi citra. Kita akan lihat teman-teman semua di sini satu persatu. Bentar. Belum bisa gerak. Lihatin aja, Pak. Memang beda kalau dari ruang guru. Waduh. Yuk, kita mulai ya. Oke, teman-teman, silakan kalian perhatikan. Ini unsur interpretasi pertama adalah rona. Apa sih rona, gitu kan? Kalau kalian masih ingat, salah satu citra multispektral, salah satu unsurnya adalah rona. Rona itu, oh kalian wajahnya cerah gitu kan. Oh kamu wajahnya suram gitu kan. Nah itu termasuk dari rona. Jadi tingkat kecerahan objek itu disebut dengan rona. Semakin dia objeknya banyak airnya, kalian perhatikan di sini, satu persatu saya akan tuliskan ya. Permukaan kasar, berarti kayak ketinggiannya itu beda, itu permukaan kasar. Beda dengan jalan ya, jalan kan halus. Itu karena ketinggiannya sama. Kalau ketinggiannya beda, contohnya pohon-pohon yang dia atap pohonnya, daun-daunnya itu ketinggiannya beda. Nah, permukaan kasar itu menimbulkan rona yang gelap. Kenapa gelap, Pak? Gini, kalian perhatikan, ada satu garis. Satu garis ini ketika, ini agak IPA dikit ya, kalau kena cahaya matahari kan dia kan lurus-lurus saja, tergantung dari dia jatuhnya di bidang yang datar atau bidang yang kasar. Kalau datar, di sini akan pantulannya oke nih, bagus. Nah, kalau pantulannya bagus, di sini objeknya misalnya adalah jalan. Ya, enak, kelihatan semua tuh jalannya. Jadi ronanya cerah. Tapi kalau objeknya itu bergerom ya kayak misalnya jalan ke arah Puruk Cau gitu kan. Misalnya jalannya gini-gini, belok-belok, atau dia berupa objek yang permukaannya nggak halus lah gitu. Dia kalau kena cahaya, itu kan pantulannya ke segala arah ya, nggak jelas gitu. Jadi di sini si namanya wahana ya, wahana pesawat terbang atau satelit,
itu menangkap objeknya itu kurang cerah. Sorry, iya kurang cerah ya benar ya. Nah gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang warna objek. Warna objek yang gelap cenderung menimbulkan warna yang gelap. Contohnya warna objek aspal kan sebenarnya dia aspal cenderung gelap ya. Aspal kan dia kan hitam. Jadinya kalau kena warna hitam cahaya matahari itu objek yang terbentuk maka akan menimbulkan rona yang gelap. Rona gelap. Ini rona. Sepertinya hari ini kita nggak akan selesai semua, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Objek yang basah cenderung menimbulkan rona yang gelap. Guys, air itu, pokoknya objek yang dia mengandung air, itu dia kalau kena matahari, itu yang ditangkap oleh pesawat cenderung gelap. Karena apa? Air itu dia menyerap cahaya matahari. Air ini menyerap. Nah, kalau bidang keras, bidang datar, dia akan cenderung memantulkan. Jalan, tanah itu memantulkan. Kalau air itu menyerap. Makanya ada pembiasan sinar matahari. Nah, maka yang timbul warnanya, hasilnya adalah gelap. Sungai itu terlihat gelap, danau juga terlihat gelap, laut juga terlihat gelap. Gitu. Oke. Sampai sini dulu ya. Ini pahamin dulu ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Set. Oke, kelihatan kan? Nah, saya ingin tanya deh, bedanya apa antara satu objek ini dengan yang sampingnya? Yuk, silakan. Siapa yang bisa? Saya akan tulis namanya. Warnanya, Pak. Ya, warnanya benar. Kira-kira itu objek apa sih? Nah, itu aja deh. Coba. Sawah. Sawah sama basah, sawah. sawah kering. Bedanya apa? Yang satunya kering, Pak, yang satunya basah. Oke, siapa nih yang bisa jawab nih tadi? Maman atau siapa tadi? Gimana? Oke, Maman. Sip. Maman ya, Maman ada dua lagi nih. Oke, benar. Satunya kering, satunya basah. Yang basah yang mana? Yang A atau yang B? Yang gelap, Pak. Yang B. Yang B, betul ya. Kalau kalian perhatikan, ini ternyata lebih gelap. Meskipun warnanya juga kelihatan beda. Berarti bisa disimpulkan nih, di sini sawah yang sebelah kanan ini terdapat banyak air. Curiga saya adalah sawah ini merupakan sawah yang baru ditanam padinya. Makanya harus banyak air. Sedangkan yang ini dia udah selesai dipanen. Jadi warnanya gelap karena kering tanahnya. Gitu. Warnanya cerah ya. Oke. Next. Warna. Sekarang ngomongin warna. Warna itu kalau tadi rona itu cuma gelap dan cerah. Kalau warna di sini lebih pada variasi, ada merah, hijau, kuning, biru gitu kan. Nah, berarti yang dilihat oleh mata kita itulah disebut dengan warna. Ini objek ya, maaf. Oke, ini saya nggak akan perpanjang karena ini cukup sulit ya. Gini aja. Intinya warna adalah objek yang bisa kalian lihat secara kasat mata. Saya tanya deh. Tanah kuburan warnanya apa? Tanah kuburan. Warna itu bukan gelap dan cerah. Warnanya apa langsung? Tanah kuburan. Ya? Coklat. Bukan gelap. Gelap itu rona. Kalau warna apa? Coklat. Coklat, Pak. Coklat. Bukan. Udah dibilang Reno. Hitam. Reno. warnanya merah, guys. Merah. Oh, ini merah. Merah ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi deh. Oh, bentar. Sungai itu warnanya apa? Itu. Air Coklat. itu warnanya apa? Coklat. Kuning. Kuning. Coklat. Ini baru coklat, bener ya? Nah, itu warna tuh. Coklat. Lagi deh, satu lagi. Atap atap bandara HM Sidik kira-kira warnanya apa? Wih, Josi. Apa itu? Merah. Silver. Oren. Oh, silver. Itu benar tuh, merah tadi ya. Oke, satu lagi. Hutan warnanya apa? Jauh. Sampai sini Jauh. berarti yang bisa dilihat secara kasat mata itulah warna. Baik. Jauh.
sekarang kita akan lihat gambarnya seperti ini. Nah, tubuh perairan bisa dikenali dengan warnanya biru. Vegetasi itu tanaman ya, warnanya hijau. Pun di sini kan hijaunya ada hijau tua, cewek biasanya lebih tahu nih. Warna toska gitu kan, hijau-hijau muda. Nah, birunya juga ada yang biru warna-warni, ada biru gelap, biru dongker gitu ya. Ada yang birunya biru langit. Nah, sebenarnya menandakan apa sih? Kalau kalian tahu, ayo. Ini maksudnya apa sih? Warna Kedalaman. Kedalaman. Perairan dangkal dan perairan dalam. Sip, itu benar. Terus satu lagi, kalau misalnya di sini ada pohon yang warnanya ternyata lebih pekat, lebih hijau banget. Ini kan hijau tua ya, ini hijau muda. Kira-kira itu menunjukkan apa? Hutan. Ya, hutan yang mana? Jumlah pohon yang lebih banyak. Nah, betul. Jumlah pohon yang lebih banyak, lebih rapat, dia cenderung Iya, lebih gelap, hijau. Kata lain sabat. Nah, ini kayaknya sih pekarangan ya, yang tanamannya itu Lebat hutan, lebat. semak lah gitu. Oke, sip. Berarti kalian udah paham. Yang ketiga, kita ngomongin bentuk. Lah ini udah masuk ke spasial ya, bentuk. Waduh, sorry. Spasial. Nah, kalian perhatikan. Di sini kata kuncinya. Dan ini. Dan ini. Sungai berkelok-kelok. Kelihatan kan? Bentuk itu adalah sekumpulan, suatu objek yang dia itu konfigurasi. Konfigurasi itu sebenarnya nama lain dari bentuk ya. Ya apakah dia berbentuk kerucut, itu kan bentuk tadi. Apakah dia berkelok-kelok seperti sungai. Apakah dia berbentuk L. L ini biasanya bangunan. L itu sekolah, kalau I itu gedung. Kalau U itu adalah gedung perkantoran. Nah, kalau I ini adalah gudang. Kalau gedung sekolah itu bentuknya L, kalau gedung perkantoran bentuknya U. Silakan kalian notice ya. Itu. Oke. Yuk, kita lihat langsung ke TKP. Set. Oke. Coba tentukan sebelah kiri itu gambar apa, sebelah kanan ini gambar apa. Yuk, silakan. Kiri perkotaan. Bentuk apa yang menjadi unik atau objek apa yang unik jika dilihat dari bentuk ini? Ayo, sebelah kiri. Rumah, Pak. Rumah. Rumahan. Oh, rumah sih. Ini apa nih? Berkelok-kelok, Pak. Ya apa ini? Hutan yang menjaga. Pepohonan. Sungai. Jalan. Yang ini. Saat kita Sungai. Ini objeknya. Sebelah kanan apa nih? Gunung. Nah, ini ya. Gunungan. Gunung. Oke, kalian bisa lihat dari bentuknya seperti itu. Oke, sekarang ada satu gambar lagi. Tadi satu aja ya, nanti kita lihat yang selanjutnya. Ukuran. Ukuran adalah kalau misalnya kalian lihat, saya tanya dulu deh. Kalau secara horizontal, kalau kalian naik motor kemana-mana gitu ya, lapangan sama pekarangan kira-kira luas mana? lapangan. Itu dia. Yes, point. Lapangan. Ya, betul. Berarti kita lihat suatu objek dilihat dari apanya? Dari tingginya, dari lebarnya, dari pokoknya dalam 3 dimensi, tinggi, lebar, dan luas. Itu. Sekarang untuk membedakan objek yang hampir sama, rumah dengan gedung perkantoran, kira-kira besar yang mana? Ukurannya. Gedung, Pak. Gedung, Pak. Gedung. Itu poinnya. Oke, benar banget. Oke, sekarang akan kita lihat. Oke, perhatikan. Sekarang kita gambar yang A dulu. Yang A dulu yang ini ya. Ada 2 gambar yang ditunjukkan oleh anak panah. 1 dan 2. Simpulkan, manakah yang gedung perkantoran, manakah yang gudang? Ya, dilihat dari luasannya. Gedung perkantoran mana yang gudang? Yang kanan gudang, Pak. Yang kiri perkantoran. Kebalik. Ya, terbalik, Pak. Salah yang anu. Ya. Fokus ke atapnya dulu ya. Meskipun kelihatannya ini kayak banyak objek, tapi ini gudang. Kalau ini dia lebih pada gedung perkantoran karena bentuk atapnya adalah unik. Oke. Terus sekarang saya ingin kalian interpretasi di sini.
Ini juga ya, ini mah jelas. Saya akan skip aja yang ini. Ini sama-sama lapangan sebenarnya objeknya. Oke. Tekstur. Tekstur itu kalau pegang sama kayak yang saya tadi jelaskan, hutan. Di sini kan banyak kebun kelapa sawit ya, kebun kelapa sawit dan hutan larangan atau hutan yang belum dijamah oleh manusia. Kira-kira lebih kasar yang mana? Hutan larangan, Hutan Pak. yang belum dijamak. Larangan. Itu dia. Betul banget. Betul ya. Oke, betul. Sekarang saya punya contoh lain, sawah dengan lapangan. Itu lebih halus yang mana teksturnya? Lebih halus lapangan. Lebih halus lapangan. Benar. Karena apa? Dia itu rata. Nah, sawah bisa tingginya beda. Tapi kalau lapangan itu kan rumput-rumputnya rata, kecil. Nah, gitu. Oke. Sekarang akan kita lihat contohnya seperti ini. Coba kalian perhatikan dua gambar ya, yang A dan yang B. Silakan tentukan yang A apa, yang B apa. Bang. Tuh, Pak, yang kirinya lapangan, Pak. Yang kanan sawah. Seriusan. Ini loh. Yang ini loh. Yang ini. Oh, itu Pak. Pekarangan, Pak. Lapang. Yang A pekarangan, yang B hutan. Yang B itu hutan, hutan. Pak. Betul. B Oke. hutan. Ini hutan, oke B. Yang apa nih? Ayah, kalian masih belum benar yang A nih. Sawah, Itu Pep, sawah, Bukan sawah, bukan sawah. Sawah itu dia. pekarangan, Pak. Apa? Pekarangan, Pak. Tuh, itu dia. Lapangan sepak bola. Oke. Ya, bukan pekarangan, guys. Ini bukan pekarangan. Lebih pada apa? Ada satu unik di sini namanya lahan kosong. Lahan. Lahan. Banyak kali. Oke. Oke, ini ya. Ini tekstur. Kan kelihatan beda ya. Terus ini sawah nih baru, ini sawah. Sorry, ini bukan sawah, maaf. Ini lebih pada lahan kosong juga. Intinya banyak lahan kosong di sini. Kita lanjut dulu. Pola. Oke, sekitar 10 menit lagi ya. Pola adalah kumpulan dari bentuk-bentuk, misalnya permukiman nih ya. Permukiman yang berada di pinggiran sungai itu polanya apa? putih alur sungai. Mengikuti alur sungai atau bentuknya melingkar atau memanjang? Manjang, Betul, yang satu lagi. Pola permukiman yang dia berada di pinggiran danau, cenderung polanya apa? Teratur, Pak. Bukan ngomongin teratur tidak teratur, tapi apa? Memanjang. Danau itu apa sih? melingkar, Melingkar. Nah, itu. Lingkar, memanjang, menggerombol, memusat, nyebar, itu termasuk dalam pola. Kalau kalian kemarin belajar tentang pola keruangan desa dan kota, nah itu termasuk dalam pola. Di sini dasarnya untuk mengidentifikasi pola permukimannya di daerah mana tuh, kalau kalian melihat Google Earth ya. Terus pola aliran sungai. Nah ini materi kelas 1 nih, kalian harus ulang lagi kalau pengen belajar tentang ini. Terus sekarang kalian perhatikan, kira-kira pola permukimannya bentuknya apa nih? Polanya apa nih? Permukimannya? Memanjang. Ya, ini dia. Sebenarnya lebih ke memanjang jalan ya. Kalau kita perhatikan. Ya, ini dia. Betul banget. Tinggal satu lagi ya, bayangan dan bentuk. Sekarang lihat bayangan di sini. Bayangan itu tadi kalian lihat di buku, kalau suatu objek dia tuh punya tingginya beda-beda. Contohnya gini, kalian tahu bunker nggak? Bunker tahu nggak bunker? Tahu, Pak. Nah, bunker itu kira-kira ada bayangannya nggak? Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Karena di dalam tanah. Ya betul, karena dia nggak punya tinggi. Berarti suatu objek yang dia punya ketinggian, entah itu pohon yang bentuknya kayak payung, itu pohon cemara misalnya, dilihat dari bayangannya yang terbentuk dari pantulan sinar matahari. Gunung tadi punya bayangan karena dia lebih tinggi daripada wilayah di sampingnya. Apalagi tiang bendera itu punya bayangan karena dia lebih tinggi dan berada di tengah. Gitu. Jadi bayangan di sini
fungsinya adalah untuk melihat keunikan dari objek tersebut dengan ketinggiannya yang beda dan bentuk dari tajuk atau ketinggian ya yang berbeda. Kita lihat. Nah, saya minta wait yang ini. Nah, kalian perhatikan, ini mungkin di Kalimantan Tengah saya belum tahu apakah ada apa enggak. Di Banjarmasin saya juga belum tahu apakah ada apa enggak. Ada namanya jalan layang. Jalan yang dia berada di atas ya, dan di bawah ada jalan lagi, ketumpuk jalannya. Nah, di Jakarta banyak. Di sini, kalau kalian perhatikan kan ada bayangan dari jalan yang dia lebih tinggi dari sekitarnya. Ini bayangannya nih. Lebih gelap kelihatannya. Berarti, jalan ini termasuk jalan layang gitu kan. Karena dia lebih tinggi. Itu maksud saya. Unsur bayangan berperan dalam hal ini. Tuh. Oke. Terakhir situs asosiasi ya. Wait. Saya langsung fokus pada gambarnya. Kata kuncinya di sini. Nanti saya akan kirim PowerPoint-nya. Jadi gini, guys, situs lebih pada kayak gini ya. Kalian lupakanlah kata-kata ini. Mungkin kalian akan bingung. Pekarangan, jadi saya melihat dalam peta, dalam citra itu ada dua objek yang mirip. Apakah itu pekarangan atau ladang? Pekarangan atau ladang ya, ingat ya. Pekarangan atau ladang. Jika di situ dekat dengan rumah, ada rumah di situ, permukiman, maka kalian bisa tentukan itu objeknya apa? Pekarangan atau ladang? Pekarangan, Mbak. Kenapa? Pekarangan. Kenapa pekarangan? Karena dekat dengan Ladang penduduk. sawah. Itu. Karena Dekat dengan penduduk. Pekarangan itu cenderung penduduk. rumah penduduk ya. Sedangkan ladang Ya. itu dia agak jauh ke atas biasanya. Nah, betul banget. Itulah situs. Jadi, letak suatu objek dilihat dari objek yang lain. Jadi kedudukan objek itu berada di daerah mana sih? Apakah nggak mungkin kan? Misalnya apa ya? Nanti akan kita lihat contohnya ya, situs ini. Nah, kira-kira ini kebun apa? 5 menit lagi ya. Ini kebun apa nih? Kira-kira? Kurma, Pak, kurma. Langsung tahu nih. Kok bisa tahu ini kurma? Di padang gurun, Pak, gurun. Betul banget. Kita lihat lokasi objek tersebut berada di mana. Kalau lokasi objek tersebut berada di dataran, ini kan daerah gurun ya, bisa disimpulkan ini adalah pohon kurma. Betul. Sip nih. Ini siapa nih yang jawab nih? Saya tulis deh. Adit, Pak. Aditya Sofyan ya. Oh, Adit udah ya? Aditya Perdana. Oh ya, sorry, Aditya Perdana. Maaf. Mantap penyanyi Adit. Jadi sesuatu di Jogja kita. WD. Cakep. Oke, gitu. Oke, yang terakhir asosiasi. Asosiasi itu kayak tadi saya contohkan, rel kereta api sama jalan. Bedanya di mana? Kalau di situ ada bangunan memanjang yang berada persis di jalur tersebut, itulah rel kereta api. Berasosiasi dengan stasiun. Kalau yang lain, misalnya lapangan sepak bola dengan sawah, bedanya di mana? Kalau di situ ada gawang yang menjadi ciri khas dari objek tersebut, maka itulah stadion. Terus ini ada apa namanya kapal. Kapal ini bisa dilihat, kapal menjadi ciri khas dari apakah objek ini? Kira-kira apa nih? Ini wilayah mana nih? Pelabuhan. Nah, pelabuhan. Dilihat dari adanya kapal dan galangan kapalnya. Oke, pas banget guys. Terakhir konvergensi bukti. Jadi gini, konvergensi adalah sekumpulan bukti, kumpulan dari unsur-unsur yang jadi kita nggak bisa lihat beberapa objek itu sulit dikenali. Makanya kita butuh bantuan dari beberapa unsur untuk melihat objek tersebut apa gitu ya. Contohnya ini. Biasanya soal dari SBMPTN itu kayak gini. Bentuknya adalah tajuk. Polanya tidak teratur. Ukuran tingginya itu lebih besar daripada sama dengan 10 meter. Situs lokasinya berada di air payau. Tidak langsung tersimpulkan. Dari sekumpulan objek ini nanti terseleksi. Oh, tinggal 3. Kemudian tinggal 2. Yang terakhir, situsnya dekat dengan air payau, yaitu pohon sagu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya, di pertemuan yang akan datang. Oke,
Thank you banget guys. Ini selesai. Silakan kalian kerjakan ya. Ini adalah latihan soal. Saya akan nah, oke deh. Saya minta kalian untuk mengerjakan 5 soal ini, terus kalian kumpulkan foto aja deh, foto di kertas gitu boleh. Nanti dikirim di Google Drive gitu ya. Tugasnya itu menyelesaikan sisa materi ini. Oke, mengerjakan. Oke, thank you banget. 1,5 jamnya ya, hampir 1,5 jam. Saya senang berkenalan dengan kalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tempat yang sebenarnya bukan via Meet gitu. Wow, ini banyak banget. Saya foto dulu ya. Sepertinya tadi lebih sedikit daripada ini. Ntar lah saya foto. Jangan keluar dulu. Wait, saya foto dulu. Saya foto. Kayaknya udah lengkap semuanya. Oh ya, bisa dong. Kita satu kali ini lagi. Bersama lagi. Yuk semuanya, open kamera. Ada berapa orang hari ini? 1, semuanya. Oh, oke, 1, 2, 3. Ada 20 peserta. Wow. Oke, terima kasih banget semuanya. Salam kenal dari saya, Pak Bayu. Semoga kita bertemu di lain waktu. Jangan lupa PR-nya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Waalaikumsalam. 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 Oke. Jabdul. Yuk, silakan KBM yang lain tuh, cuci muka tuh yang udah ngantuk. Oke ya.